pagi Bapak Ibu. Yeay, semangat semuanya ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mala. Saya Auto Sales Master, saya tinggal di Tangerang Selatan. Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis ini berdua dengan suami saya, Pak Jaya. Mungkin Anda udah pernah tahu ya, eksklusif wajahnya soalnya, gampang dicari di sini. Saya punya mentor yang luar biasa. Dari dulu ini mentor saya, dulu mentor matematika, fisika, kimia, sekarang mentor atomi. Pak Jaya ya, oke. Saya banyak belajar tentang kesehatan, tentang produk-produk kesehatan dari Pak Jaya, karena beliau punya banyak sekali pemahaman. Pemahamannya tentang produk, tentang kesehatan tuh dalam banget. Ini ada latar belakangnya, kenapa seperti itu ya. Jadi kalau Pak Jaya selalu bilang ke saya, belajar tentang kesehatan itu bukan cuman belajar tentang teori, tapi benar-benar kita harus praktekkan dalam keseharian kita ya. Jadi kita harus jadi role model hidup sehat ya, sebelum kita jadi brand ambasadornya Atomi. Benar gak? Kita brand ambasadornya produk Atomi bukan? Ya, kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa menyiarkan informasi tentang kesehatan ke orang lain? Betul gak Bapak Ibu? Nah, Pak Jaya ini sudah punya penyakit pencernaan, baik lambung maupun usus, itu sudah lama, sudah puluhan tahun. Ya, kalau sering berulang sudah lama, namanya istilahnya bukan akut, tapi kronis. Kalau akut itu baru sekali kena gitu ya, tapi kronis itu sudah berulang-ulang. Bahkan pernah tengah malam saya setirin malam-malam ke UGD. Karena Pak Jaya ini tahan sakit sebenarnya. Jadi kalau sakit-sakit dikit itu nggak akan ngeluh, tapi kalau udah ditanya nggak bisa ngomong lagi berarti udah parah banget. Ciri-cirinya seperti saya khawatir tuh sakit jantung, jadi benar-benar saya udah nggak usah tunggu lama, langsung harus bawa ke UGD gitu ya tengah malam. Dan dari situ mungkin beliau belajar bagaimana caranya hidup sehat. Kami dulu punya produk-produk suplemen yang bagus, tapi nggak bisa membantu. Jadi kambuh-kambuh berulang-ulang gitu ya. Tapi setelah ketemu dengan produk Atomi terjadi perubahan yang luar biasa. 6 bulan konsumsi Hemohim, Finezyme itu pelan-pelan berubah. Dan dulu Bapak Ibu kalau mau makan makanan lauk yang ada sambal gitu ya, misalnya ikan di sambal atau apa di sambal, mungkin Anda nggak kebayang ya, itu ikannya dicuci dulu pakai air. Jadi nggak boleh ada cabai sedikit pun yang masuk. Bukan mulutnya nggak mau, tapi perutnya yang nggak terima. Ya, jadi separah itu kondisinya dan sekarang bisa makan cabai, bisa makan yang asem-asem. Boleh tepuk tangan dong buat produk Atomi. Dari situ sebenarnya saya mulai percaya dengan produk Atomi. Saya baca-baca tapi saya belum tergerak, tapi melihat yang terjadi di rumah sendiri, ini jadi berubah ya segala sesuatu ya. Kita masak harus pisah-pisahin, yang nggak boleh pakai cabai, yang boleh pakai cabai gitu, yang cukup merepotkan sebenarnya. Tapi sekarang semuanya bisa dengan leluasa dikonsumsi ya. Nah, kemudian Atomi sering bilang sama kita jangan overclaim. Sering dengarkan Bapak Ibu ya, di setiap pertemuan Atomi diingatkan overclaim. Yang sering orang overclaim itu biasanya produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi ceritanya agak berlebihan. Kenapa sih orang overclaim? Biasanya orang overclaim karena apa? Pemahamannya tentang produk kurang, kemudian mungkin nggak pakai produknya, tapi pintar buat konten, pintar bikin flyer yang bagus-bagus, tapi produknya nggak dikonsumsi. Akhirnya apa? Isinya itu agak-agak berlebihan gitu ya. Nah, kita perlu belajar produknya, kita perlu mengkonsumsi, kita perlu memahami produknya supaya kita nggak overclaim, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud menggurui, saya juga belajar dari leader-leader yang ada di sini, dari Atomi Channel. Bapak Ibu jangan lupa buka Atomi Channel. Nanti pembicara yang bicara di sini nggak usah difoto, nggak usah direkam, nggak apa-apa. Nanti ada di Atomi Channel. Saya juga mungkin waktunya untuk bicara itu terbatas. Saya pengen sih cerita semuanya, tapi kan apa daya waktunya terbatas ya. Jadi saya harus bicara cepat. Nanti Bapak Ibu bisa rewind kembali di Atomi Channel. Jangan lupa, yang udah punya aplikasi Atomi, di dalam aplikasi itu bisa buka Atomi Channel. Ada yang sudah atau belum install aplikasi Atomi? Ada yang belum? Ada yang belum? Semua sudah?
Sudah mantap ya, berarti Anda bisa buka Atomic Channel kami setiap hari, 2-3 Atomic Channel kami tonton setiap hari. Selalu ada informasi baru, informasi yang berbeda ya. Oke, Bapak Ibu saya mau tanya, hidup sehat itu gampang nggak? Gampang nggak? Enggak ya? Kenapa nggak gampang? Banyak godaan, banyak makanan enak, banyak yang manis-manis ya. Jadi kita itu pengen niatnya hidup sehat, tapi karena banyak sekali di sekitar kita yang mengganggu, kita jadi nggak bisa menerapkan pola hidup sehat ya. Karena itu kita butuh yang namanya suplemen ya. Nah sekarang kita hari ini mau bahas produk tentang kesehatan, kesehatan pencernaan ya. Ada berapa orang di sini yang punya masalah pencernaan? Yang pernah, oh sedikit? Wah hebat dong kalau cuman segini. Rasanya penyakit yang paling sering dialami orang itu sakit apa? Mah, dikit-dikit mah gitu ya. Penyakit yang paling sering dialami orang adalah sakit mah. Itu hampir semua orang, ada yang mahnya akut baru sekali 2 kali kena, ada yang sudah kronis yang lama ya. Nah kita hari ini mau bahas tentang produk kesehatan pencernaan. Anda tahu berapa panjang saluran pencernaan manusia? Ada yang tahu? Boleh tebak-tebakan? Berapa? Enggak tahu? Dari mulut sampai ke anus berapa panjang sih? Saya kasih hadiah mau? Berapa panjang saluran pencernaan? Ada yang bilang 7 ya, jangan cek Google dulu ya. Berapa di sini berapa? 5, 7, 12. Oke, semua salah, belum dapat hadiah ya. Tunggu door prize nanti ya. Oke, panjangnya dari mulut sampai ke anus itu 9 meter. Panjang nggak Bapak Ibu? Jadi semuanya dari atas sampai ke bawah harus kita jaga kesehatannya ya. Ada banyak organ yang saling terkait di dalam saluran cerna kita. Anda lihat di sana udah ada 9M, 9 meter panjangnya semuanya ya. Nah, ada organ utama, ada organ pendukung. Kita bukan mau belajar biologi ya, tapi kita mau lihat yang ada di dalam tubuh kita apa, kita mau lihat dulu ya. Nah, organ pencernaan kita dimulai dari mulut. Di mulut ada gigi, ada air liur. Gigi untuk mengunyah. Kita harus maksimal mengunyah supaya lambung kita enggak bebannya berat ya. Kalau Anda makan cepet-cepet enggak kunyah maksimal langsung telan-telan aja, akhirnya lambung kita yang beban kerjanya berat. Kemudian dari mulut makanan itu lewat ke kerongkongan ya. Dari kerongkongan akan diteruskan ke lambung. Di lambung ini ada produksi enzim. Ada produksi asam lambung. Tujuannya untuk apa? Untuk melumatkan makanan dan untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan ya. pH lambung kita itu harus rendah sekali, pH-nya harus rendah. pH-nya biasanya berkisar antara 1 sampai 2. Asam sekali berarti, kalau pH-nya rendah berarti asam sekali. Tapi orang sakit mah kebanyakan konsumsi apa? Obat untuk lambung. Obatnya berfungsi untuk menurunkan asam lambung, menghambat produksi asam lambung, atau menetralisir asam lambung. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang minum obat sakit mah sembuh enggak? Enggak sembuh, nyaman sementara tapi sakitnya berulang-ulang, sakitnya selamanya. Ya, jadi obat itu bukan solusi sebenarnya. Ya, nah kita lihat slide yang berikutnya. Oh masih slide yang sama ya. Oke, kemudian di antara organ tadi ada organ pendukung, ada organ utama, ada organ pendukung. Dari lambung itu lanjut lagi ke usus, tapi sebelumnya ada organ pendukung yang namanya hati. Di sini hati kita akan memproduksi cairan empedu, ya. Ada fungsinya cairan empedu itu karena nanti dari cairan empedu itu masuk ke kantung empedu, ya. Kemudian cairan itu sendiri akan diteruskan ke usus halus. Fungsinya cairan empedu ini untuk mencerna dan menyerap lemak. Jadi lemak-lemak yang kita makan itu akan dicerna dan diserap di sana. Kemudian juga ada bantuan enzim pencernaan dari pankreas. Juga akan masuk ke usus halus. Enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas itu untuk menghancurkan
lemak, protein, karbohidrat ya. Pankreas juga akan membuat hormon insulin. Oke. Selanjutnya usus ya. Nah, kita lihat usus. Usus ini kan tadi makanan di lambung kita kondisinya asam. Untuk masuk ke lambung, untuk dari lambung masuk ke usus, di usus dia harus tidak boleh asam lagi. Jadi di usus ini makanan akan dinetralkan. Kemudian akan dipecah, diserap itu dengan bantuan enzim. Tadi dari pankreas, dari empedu itu akan masuk enzim-enzim untuk membantu mencerna, untuk menyerap ya. Jadi di usus halus ini nutrisi akan diserap kemudian dialirkan ke darah ya. Nah, Bapak Ibu tahu 95% serotonin itu diproduksi di usus halus. Tahu serotonin? Hormon bahagia katanya. Ada yang gak bahagia di sini? Kalau Anda lagi tidak bahagia, mood Anda sering terganggu, ada yang masalah di usus Anda, ya. Kemudian dari usus halus ke usus besar. Di usus besar ini ada proses lagi, dia menyerap cairan, menyerap elektrolit, ya. Kemudian ada di sana banyak bakteri yang berfungsi untuk mensintesa vitamin. Bapak Ibu ada yang cari vitamin K2 beli di luar? Ada cari vitamin, sering cari vitamin K2? Vitamin D tambah vitamin K2 katanya. Padahal kalau usus kita sehat, usus kita, bakteri yang ada di usus kita bisa memproduksi vitamin K2. Jadi perbaiki ususnya, sehatkan ususnya, otomatis Anda akan tercukupi vitamin K2-nya ya. Nah, di usus kita itu ada proses penguraian limbah. Anda tahu bakteri E. coli, sering dengar ya, mungkin dianggap wah, kalau ada bakteri E. coli berbahaya. Di usus kita ada bakteri E. coli. Kalau enggak ada nanti enggak bisa membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi memang harus ada tapi tidak boleh berlebihan. Harus lebih banyak bakteri baik dibandingkan bakteri jahat. Komposisinya 85%, 15%, sekitar seperti itu ya. Nah, kita buang feses itu sebagian besar sisa makanan limbahnya ya. Tapi juga kita buang bakteri setiap hari. Ya, bakteri baik juga ikut dibuang, jadi kita harus asup kembali setiap hari, harus ada masuk juga kembali setiap hari. Kemudian di ujungnya usus besar, ada rektum, ada anus, ya. Nah, di sini rektum itu untuk nampung fesesnya, kemudian anus itu untuk mengontrol kapan harus dikeluarkan. Ada yang sudah nggak bisa kontrol kapan harus dikeluarkan? Bahaya loh kalau udah nggak bisa kontrol ya. Oke. Bapak Ibu, 90% penyakit terkait dengan usus yang tidak sehat. Jadi kalau Anda sakit, yang pertama Anda harus perbaiki ususnya dulu. Karena kemungkinan besar ini masalah awalnya dari usus ya. Kemudian kanker usus besar adalah kanker yang terbanyak keempat di dunia. Dan di Indonesia tertinggi kedua pada pria. Jadi jangan anggap enteng dengan kanker usus besar. Ya, masalahnya kanker usus besar ini seringnya terdeteksinya terlambat. Awal-awal enggak ketahuan karena ciri-cirinya tidak terlihat ya. Kemudian usia pasien kanker usus sekarang makin kesini makin muda. Ada yang 20-an Bapak Ibu udah kena kanker usus besar ya. Kemudian angka kematian tertinggi ketiga setelah paru-paru dan kanker payudara itu yang ketiga adalah kanker usus ya, kanker kolorektal. Oke, kita lihat dulu kenapa fungsi usus kita menurun. Biasanya karena faktor usia. Jadi kalau memang usianya sudah semakin bertambah, nggak bisa berharap kita masih seperti masih remaja atau masih 20-an. Memang usia bertambah, fungsi usus juga semakin menurun. Jadi mau nggak mau kita harus jaga usus kita dengan makanan yang lebih sehat dan suplemen-suplemen yang bisa membantu usus dan pencernaan kita ya. Kemudian pola BAB kita itu juga mempengaruhi fungsi usus. Ada yang BAB-nya seminggu sekali? Ada loh orang yang seminggu sekali ya. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali. Anda lihat kalau orang sakit yang tiduran di tempat tidur itu kadang-kadang nggak bisa BAB setiap hari. Karena apa? Dia tidak sehat satu, kemudian dan posisinya tidak bergerak, tiduran aja. Ya, jadi tetap
dalam kondisi apapun itu harus dikeluarkan setiap hari kalau kita mau sehat. Kemudian pola makan buruk, udah tahu ya, jaga pola makan tuh nggak gampang ya. Ada banyak makanan-makanan yang mengandung gula, ada yang makanan instan, goreng-gorengan, kemudian makanan olahan, makanan yang sudah diproses secara berlebihan, ultra processed food ya. Terus makanan kita sekarang kurang serat, terus kita kurang minum air putih, mungkin ada yang banyak minum alkohol. Mungkin ada yang stres, nggak ada yang stres di sini? Beli tiket SA aja saya stres. Udah turun imun saya, ya. Kemudian Anda mungkin sakit dikit cari antibiotik. Itu juga mengganggu fungsi usus, ya. Kemudian obat-obatan, sakit dikit cari obat. Nyeri kah, demam kah atau panadol, dikit-dikit kita cari obat, akhirnya apa? Fungsi usus kita menurun, ya. Kemudian ini ada sedikit fakta infografis mengenai pola makan orang Indonesia, ya. Boleh slide-nya? Oke. Nah, di Indonesia asupan kalori dan lemak orang Indonesia makin lama makin meningkat. Kita sendiri sadar ya, kita sendiri juga pola makan kita makin lama asupan kalorinya makin banyak. Kemudian tendensi obesitas dan kematian akibat obesitas itu semakin meningkat ya. Kalau ada yang bilang sama Anda big is beautiful, jangan percaya ya. Karena obesitas itu adalah penyakit ya. Obesitas itu penyakit ya. Jadi itu harus diperbaiki ya. Cepat-cepat sadar, cepat-cepat kita perbaiki. 95,5% orang Indonesia kurang konsumsi buah dan sayur. Ya, berarti hampir semua orang, termasuk kita di sini mungkin kurang konsumsi buah dan sayur. Yang penting asal makan aja, buah dan sayur nanti dulu belakangan. Kalau ada kita konsumsi, kalau enggak. Padahal itu yang harus masuk setiap hari, ya. Nah, sementara WHO merekomendasikan kita harus mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur setiap hari dengan 5 warna yang berbeda. Gampang nggak Bapak Ibu untuk dapat 5 warna yang berbeda? 5 porsinya nggak dapat, 5 warnanya apalagi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di supermarket Anda lihat ada satu box mika sayuran untuk salad, untuk bikin salad. Sering ada yang beli untuk bikin salad. Satu box yang besar, bukan yang ukuran perorangan, itu kalau kita beli itu bisa dikonsumsi sekeluarga. Kalau Anda lihat benar-benar, berapa satu box itu mungkin 200 gram gitu ya, sayur-sayurannya 200 gram. Kalau diukur berapa kandungan seratnya, itu cuma 2 gram. Dari 200 gram, kandungan seratnya cuma 2 gram. Jadi gampang nggak sebenarnya kita untuk dapetin serat yang banyak? Berat ya? Nah, kebutuhan serat untuk anak-anak 20-25 gram. Untuk orang dewasa sekitar 30-40 gram. Ya, rata-rata konsumsi serat orang Indonesia dari data statistik ini ya, hanya 10,5 gram per hari. Berarti kita hanya bisa mampu mengkonsumsi hanya 1/3 sampai 1/4 dari kebutuhan harian. Berarti masih kurang banyak, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi harusnya konsumsi 30-40, kita hanya bisa dapat sekitar 10, ya. Oke, Bapak Ibu pernah lihat ususnya masing-masing? Enggak pernah lihat. Karena kita nggak lihat, kalau kita lihat di sini ada flag, kita lihat, kita peduli nggak? Langsung cari absolute snow, ya. Langsung cari sinergi ampul. Ada yang pernah lihat kondisi usus masing-masing? Enggak, karena enggak lihat, enggak peduli, enggak merasa butuh untuk menjaga. Kita lihat dulu video endoskopi usus ya. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal.
Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, Bapak Ibu, gimana ngelihatnya? Saya kalau lihat video ini cepet-cepet cari Psyllium Husk. Aduh, saya udah minum belum hari ini? Kayaknya saya harus segera minum gitu ya. Jadi karena kita nggak lihat yang kayak gini, kita nggak peduli Bapak Ibu. Padahal usus itu udah segalanya penyakit kita tadi, 90% penyakit itu karena usus kita ya. Nah ini sekarang sedikit saya kasih, coba Anda ingat-ingat apakah Anda termasuk di antaranya. Ada yang sering jerawat gak sembuh-sembuh. Ada sudah pakai skincare tapi masih belum masih hilang muncul jerawatnya. Terus kemudian mungkin Anda mengalami konstipasi. Konstipasi tahu ya, susah BAB ke belakang. Sering pegal-pegal, sering nyeri. Itu banyak orang ya sering ya. Jadi kita pegal-pegal kita abaikan saja, nyeri abaikan saja, apalagi ada obat nyeri yang bisa dikonsumsi. Kemudian gampang masuk angin. Siapa suka kerokan di sini? Gampang masuk angin, ya. Terus mulutnya bau. Kayaknya sudah semua, udah kumur, udah apa segala macam masih mulut bau. Kemudian maaf, kentutnya bau busuk. Sulit tidur, insomnia. Banyak orang sekarang makin lama insomnia ya. Kemudian gampang capek, dikit-dikit capek. Ya, sering sakit, dikit-dikit flu. Batuk, pilek ya. Kemudian gangguan mood. Gampang emosi, sedikit-sedikit tersulut gitu ya. Atau moodnya cepat sekali berubah-ubah. Nah, kalau Anda punya di antara ciri-ciri ini, mungkin usus Anda kotor. Jadi cepat-cepat bersihin dulu, perbaiki dulu ususnya ya. Solusinya apa? Anda harus cukup serat. Ada diatomi yang namanya Psyllium Husk. Kemudian Anda harus cukup air putih. Anda harus olahraga. Olahraga itu bagus banget buat usus kita. Bukan cuman untuk otot, bukan untuk fleksibilitas ya, bukan untuk tenaga, tapi untuk usus kita supaya usus kita nggak malas, usus kita mau bekerja, usus kita mau mompa-mompa makanan gitu ya. Nah kemudian bakteri baik juga bisa berkembang dengan baik kalau kita olahraga ya. Jadi kita harus cukup bakteri baik juga. Oke, kemudian serat ini erat sekali kaitannya dengan imunitas. Serat walaupun kelihatannya dianggap tidak penting, orang sering abai. Yang penting ada nasi, ada lauknya ikan, daging yang seperti itu, yang protein ya. Padahal serat itu juga kita butuhkan. Serat ini sering disebut nutrisi ketujuh. Yang pertama apa? Makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak ya.
Terus ada mikronutrisi, ada vitamin, ada mineral. Kemudian kita juga harus cukup air putih. Jangan sampai makan aja tapi enggak ada air putih yang masuk ya. Dan yang ketujuh adalah serat. Serat itu sama pentingnya seperti yang lain ya. 70-80% sistem imun kita ada di usus. Makanya kalau usus bermasalah, orangnya gampang sakit. Populasi bakteri baik di usus kita itu berperan penting untuk sistem imun. Ini semua orang mungkin sudah tahu. Dengan konsumsi serat, itu serat akan memberi makan bakteri baik di usus kita. Kita punya dogi di rumah, kita siapin makanannya. Punya ikan di rumah, kita pelihara ikan. Misalnya ya kita selalu siapkan makanan. Kita punya bakteri baik di usus kita nggak siapkan makanannya. Bisa nggak berkembang bakteri baiknya? Bisa nggak dia menjadi banyak di usus kita? Nggak bisa. Jadi dia harus dikasih serat supaya bakteri baik ini punya cukup makanan. Ya bisa berkembang biak ya. Kemudian serat ini berfungsi untuk mendetoks sisa racun dari makanan yang kita makan itu akan terbuang. Kalau semuanya bersih terbuang berarti inflamasinya di usus kita akan berkurang. Bapak Ibu kita akan lihat ada dua jenis serat. Serat larut dan serat tidak larut ya. Gak apa-apa ya kita belajar sedikit ya. Jadi supaya kita gak bikin materi hoax nanti ya. Supaya gak overclaim ini untuk itu ya. Saya dulu waktu baru join Atomi, saya pernah ikut satu Zoom. Katanya ada satu produk yang bisa membersihkan cacing-cacing, bisa membersihkan ginjal. Ujung-ujungnya yang dijelaskan Finezyme. Saya sempat bingung Bapak Ibu, saya bawa beberapa orang, akhirnya orang-orangnya kabur semua. Wah kacau nih, ini karena overclaim ya. Sorry itu intermezzo sedikit. Nah ini serat larut dan serat tidak larut. Kita lihat di sini Anda bisa baca sendiri ya. Serat larut ada manfaatnya sendiri, serat tidak larut ada manfaatnya sendiri ya. Tapi bersama-sama kedua jenis serat ini bisa mengenyangkan, bisa membantu menurunkan resiko beberapa penyakit, termasuk penyakit-penyakit sindrom metabolik ya. Nah, yang saya mau highlight mengenai membentuk gel. Jadi ada serat yang bisa membentuk gel ya. Serat yang membentuk gel ini dia bisa kerak-kerak yang ada di usus kita itu ditempel, diikat, dibuang. Jadi kita perlu banyak serat yang bisa membentuk gel. Enggak semua jenis sayur dan buah yang kita makan bisa membentuk gel. Biasanya kalau kita banyak makan buah, itu buah tuh banyak serat larutnya. Kalau banyak makan sayur, sayur itu banyak serat tidak larutnya. Makanya kita perlu dua-duanya, serat larut dan serat tidak larut. Kita perlu sayur dan buah ya. Nah serat larutnya itu harus lebih banyak. Sekarang kita mau lihat produknya Atomi ya, itu namanya kita udah tahu namanya Psyllium Husk ya, bukan produk baru. Nah Psyllium Husk ini berasal dari tanaman yang namanya Plantago ovata. Ya, seperti Anda lihat di gambar sini, Plantago ovata. Ini bukan penemuan baru Bapak Ibu, ini sudah jadi solusi pencernaan dari masa Ayurveda, kitab kesehatan, kitab pengobatan India kuno 4.000-5.000 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti ini karena sudah dipakai lama tidak ada uji ilmiahnya. Ternyata di PubMed itu banyak juga penelitian tentang Psyllium Husk ya. Dan bagusnya apa Psyllium Husk ini? Secara alami dia sudah memiliki komposisi serat larut dan tidak larut dengan komposisi 70%, 30%. 70% serat larut, 30% serat tidak larut. Ini komposisi yang paling pas. Jadi serat tidak larutnya tuh tidak berlebihan ya. Dan dia akan membentuk gel di usus, dia akan keluar bukan langsung. Di sini makan langsung keluar. Banyak ya kita konsumsi produk-produk serat di luaran sana, begitu makan langsung rasanya mau dikeluarin. Tapi kalau Psyllium Husk itu dia akan berproses di dalam pencernaan kita 12-24 jam kemudian baru dikeluarkan. Jadi siklus keluarnya tuh normal. Begitu kena air dia akan mengembang 40 kali lipat dari ukuran semula ya. Tapi satu hal yang jelek, Psyllium Husk itu aslinya rasanya nggak enak. Kalau Anda langsung konsumsi Psyllium Husk itu pasti Anda nggak mau karena rasanya nggak enak ya. Tapi di Atomi kita punya Psyllium Husk sudah dilengkapi 10 macam bahan tambahan. Ya, ada macam-macam berry-berryan. Anda bisa lihat di sini ya, silakan di layarnya.
Anda bisa lihat ada macam-macam beri-berian, ada buah-buahan yang ditambahkan di sana supaya rasanya menjadi enak, kemudian fungsi prebiotiknya semakin lengkap. Anda tahu ya, ada probiotik, ada prebiotik. Probiotik adalah bakteri baik, prebiotik adalah makanan untuk bakteri baik ya. Kemudian Atomy sudah mengemasnya dalam kemasan stick. Bisa gampang dibawa kemana saja. Enggak sempat minum di rumah, kita bisa minum di mana saja kita pergi ya. Nah Bapak Ibu, Psyllium Husk ini punya Atomy sudah melalui proses manufaktur yang ketat. Tadi saya bilang Psyllium Husk itu kita bisa beli di luaran, ada dalam kemasan kiloan, berapa on seperti itu. Tapi Psyllium Husk adalah satu produk yang banyak sekali kontaminasi logam berat. Ya, kalau kita terkontaminasi logam berat berbahaya karena banyak penyakit yang bisa ditimbulkan. Jadi jangan sembarangan beli Psyllium Husk di luar sana. Belum tentu ada jaminan seperti Atomy bahwa ini sudah melalui proses manufaktur yang ketat. Ya, Anda bisa cari juga di internet. Anda baca di Amerika saja itu ditemukan banyak sekali Psyllium Husk. Ini kalau di Indonesia oke lah ya. Mungkin tidak terregulasi, tapi di Amerika saja banyak ditemukan Psyllium Husk yang terkontaminasi logam berat ya. Jadi hati-hati sembarangan mengkonsumsi Psyllium Husk. Yang aman hanya dari Atomy ya. Bagaimana cara mengkonsumsi Psyllium Husk? 1 saset 2 kali sehari ya. 1 saset kita dapat 5 gram. Bapak Ibu tadi kita kebutuhan serat kita itu 30 sampai 40. Kemudian rata-rata orang Indonesia hanya bisa konsumsi 10 ya. Tadi saya bilang satu baskom besar serat aja cuman 2 gram. Jadi memang susah ngumpulin serat untuk 30 sampai 40. Makanya kita perlu bantuan produk yang namanya Psyllium Husk ini. Psyllium Husk ini boleh dikonsumsi kapan saja, di mana saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat yang maksimal dari Psyllium Husk, konsumsilah 1-2 jam sebelum makan. Ya, karena dia ada manfaat-manfaat, nanti saya cerita di belakang kenapa kita perlu konsumsi 1 jam atau 2 jam sebelum makan ya. Dan ini bisa dikonsumsi seluruh keluarga. Anak-anak mau dikasih juga boleh, orang tua juga boleh, siapa aja boleh konsumsi ya. Nah, apa manfaat Psyllium Husk itu? Dia membantu pergerakan usus. Jadi usus Anda bisa bergerak. Kemudian dia memindahkan limbah, jadi dia mendetoks usus. Tadi kan saya bilang dia membentuk gel ya. Jadi kalau ada kerak-kerak kotoran di dalam dinding-dinding usus kita, itu akan diikat dan ikut dibuang. Setiap hari kita konsumsi Psyllium Husk, berarti makin lama usus kita makin bersih. Karena itu nggak bisa dengan sekaligus bersihin. Kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, berapa banyak kerak yang kita kumpulkan di sana. Jadi bersihinnya harus pelan-pelan, konsumsi rutin setiap hari ya. Nah, kemudian Psyllium Husk ini memperbaiki tekstur dan volume feses. Dia menjadi lembut dan besar. Kalau besar keluarinnya gampang ya. Ada yang keluarnya tipis-tipis, cek ususnya cepat-cepat ya. Kemudian mencegah sembelit ya. Jadi karena dia mencegah sembelit, jadi dia membantu orang tidak perlu mengejan ya. Ini juga akan membantu mencegah wasir atau ambeien ya. Kemudian BAB kita menjadi lancar dan teratur. Mengurangi penyerapan minyak dan lemak. Nah ini tadi kalau kita konsumsinya sebelum 1 jam 2 jam sebelum makan, bagusnya dia akan membantu mengurangi penyerapan minyak. Kita makan mungkin ada banyak goreng-gorengan, itu minyak-minyak yang gak sehat sebenarnya. Supaya bisa dikurangi penyerapan minyak-minyak yang gak sehat itu kita konsumsilah 1-2 jam sebelum makan. Kemudian dia mengendalikan gula darah. Jadi dia memperlambat proses cerna sehingga setelah kita makan itu gula darahnya naiknya gak spike, gak drastis naiknya ya. Jadi kita konsumsi sebelum makan. Tujuannya untuk itu. Tapi kalau hanya untuk supaya fesesnya lembut, besar, gampang dikeluarin itu anytime kapan aja Anda bisa konsumsi ya. Kemudian konsumsi Psyllium Husk secara teratur itu akan menurunkan risiko radang usus dan kanker usus besar ya. Kemudian Psyllium Husk ini merupakan prebiotik, makanan untuk flora usus atau untuk probiotik ya. Psyllium Husk juga bisa membantu kontrol berat badan. Dia akan memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga kita akan terbatas. Kita nggak bisa makan banyak, asupan kalori kita akan terbatasi ya. Nah, Bapak Ibu untuk menyimpulkan semuanya, ada banyak produk di Atomy untuk pencernaan yang sehat
ya, bukan hanya satu. Psyllium husk salah satunya. Nah, kalau kita mau lambung yang nyaman, kita perlu konsumsi Finezyme, Hemohim, Spirulina, B kompleks, ya. Kenapa spirulina? Karena spirulina memperbaiki mukosa lambung, bagus untuk gastritis, tukak lambung, dan dia juga sebagai prebiotik, ya. Kemudian B kompleks ini membantu kerja enzim pencernaan, ya. Dia akan menjaga keseimbangan bakteri di usus, mengurangi resiko radang dan mengubah makanan menjadi energi. Untuk menjaga fungsi hati atau ada puerti, ya. Puerti dan hemohim itu akan menjaga fungsi hati. Puerti secara teratur akan memperbaiki fatty liver, mencegah stres oksidatif pada liver dan meregulasi gula darah juga. Jadi puerti juga berperan untuk pencernaan kita, ya. Kemudian hemohim. Hemohim itu memperbaiki inflamasi di semua organ pencernaan, baik itu di kerongkongan, di liver, di lambung, di usus. Tapi konsumsi hemohim itu Bapak Ibu harus 2 kali sehari, bukan sekali-sekali, bukan kalau ingat. Ya, saya sering lihat banyak orang buat konten, oh saya minum hemohim untuk dosis maintenance 1 kali sehari. Itu yang buat hemohim itu udah orang yang pinter-pinter, ahli-ahli, para dokter. Mereka meneliti 8 tahun, mereka menyimpulkan dosisnya 2 kali 20 mili sehari, terus kita ganti itu jadi 1 kali sehari. Benar gak itu Bapak Ibu? Kalau dosisnya 2 kali sehari untuk orang sehat, konsumsi 2 kali sehari. Jangan di diskon, ya. Ada satu jurnal yang saya baca, kalau saya kutip, saya terjemahkan, di situ dikatakan, hemohim adalah kandidat potensial untuk pengobatan MAH dan tukak lambung. Bukan saya yang bilang, cari jurnalnya di PubMed, ada tulisannya ya. Jadi kemudian untuk usus yang sehat dan optimal, kita perlu bakteri baik, kita perlu prebiotik seperti psyllium tadi, kemudian spirulina, jangan lupa hemohim. Kira-kira itu Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Atomi Indonesia, ayo bisa.